pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang pentingnya pemilihan jenis usaha. Itu saya buat quote-nya adalah sebuah peringatan perlunya persiapan yang baik dalam menjalankan usaha. Karena dari beberapa survei yang ditemukan bahwa kegagalan melakukan usaha itu rata-rata di pemilihan jenis usaha yang salah begitu. Maksudnya salah itu adalah tidak dipahaminya karakteristik usaha yang sedang dipilih begitu. Nah, permasalahan yang terjadi adalah tingkat kegagalan perusahaan pemula yang tinggi hingga pada tahun ketiga hanya menyisakan sebesar 56% dari seluruh perusahaan pemula di tahun pertama. Dengan karakteristik di tahun pertama itu sebesar 23,8% itu hilang. Jadi dari 100% perusahaan umum, katakanlah 100 jumlahnya, jadi sebesar 24 perusahaan pemula itu hilang pada tahun pertama. Sedangkan di tahun kedua itu sebanyak 34 perusahaan pemula itu hilang di tahun kedua. Dari yang tersisa tadi 76 begitu ya. Nah, di tahun ketiga itu lebih tinggi lagi ya, sisanya sebesar 41,9% terjadi hilang dari yang disisakan dari tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga tadi. Sisanya 41% hilang dan tinggalnya sebesar 56% dari 100 perusahaan di tahun di pemula itu yang tertinggal. Jadi sebesar 44% itu dari keseluruhannya hilang dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Artinya ini sangat tinggi. Nah, apa yang menyebabkan mereka rata-rata hilang dari menjadi perusahaan begitu dari tahun pertama hingga tahun ketiga? Nah, ini yang menjadi kegagalan mereka ya. Yang pertama, tidak diketahuinya siapa pelanggannya itu sebesar 42%. Kemudian kehabisan uang kas itu 38%. Kemudian tidak ada tim yang tepat atau tidak ada partner yang cocok begitu, itu sebesar 24%. Kemudian kalah bersaing itu sebesar 21%. Dan juga tinggi adalah masalah penetapan harga, itu sebesar 16%. Nah, kenapa ini terjadi? Yaitu tidak melakukan analisis ya, tidak melakukan analisis terhadap 5 item utama ini begitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengusaha pemula atau calon pengusaha, calon technopreneur maksudnya, maka melakukan persiapan yang matang terhadap 5 item ini begitu ya. Nah, mulai dari kebutuhan pelanggan kita harus analisis, kemudian produksi berkelanjutan itu kira-kira bisa diproduksi berkelanjutan. Produksi berkelanjutan itu artinya hingga beberapa tahun masih mungkin atau tidak. Kemudian sumber daya manusia yang kita butuhkan, siapa partner kita, kualifikasinya seperti apa, kemudian pesaing kita siapa, gitu, dan hingga penetapan harga. Nah, tipsnya adalah lakukan analisis mendalam terhadap 4 item penting penyebab kegagalan usaha rintisan baru. Nah, yang dari 5 itu, untuk memperkecil ruang lingkupnya pengusaha baru, maka lakukan analisis 4 item ini, khususnya di masa pandemi saat ini. Yang pertama, siapa pelangganmu. Nah, untuk mendapatkan data siapa pelanggan kita, karakteristiknya seperti apa, ini menjadi suatu hal yang sangat penting saat ini, khususnya di masa pandemi di mana kita menerapkan social distancing. Oleh karena itu, untuk mengenal siapa pelanggan ini adalah hal yang sangat berharga gitu. Akan lebih baik apabila mengetahui kontak dan alamat tinggalnya. Nah, mengetahui kontak dan alamat tinggalnya untuk melakukan prom lebih dalam ataupun melakukan pushing
influencer ya, untuk memberikan tekanan mempengaruhi begitu ya, mempengaruhi dalam arti positif ya, itu mempengaruhi untuk menggunakan produk ataupun jasa yang sedang kita rintis. Kemudian yang perlu dalam rintisan usaha baru yaitu rincian dana dari seluruh proses hingga mencapai untung. Jadi bukan hanya dari persiapan, produksi, gitu. Tidak, tapi dari seluruh proses hingga mencapai untung. Gitu. Karena termasuk saat ini penambahan tidak hanya di produksi, tapi juga termasuk distribusi yang harus kita cakupkan biayanya ke dalam operasional perusahaan baru atau rintisan baru. Gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah siapa tim kita. Nah, mulai dari kualifikasi skill hingga karakter psikologinya sebaiknya kita ketahui. Ya, sebaiknya kita ketahui. Mulai dari kualifikasi dia mampu apa. Nah, yang paling penting saat ini kualifikasi di bidang digital, begitu di bidang digital dan uh, karakter psikologi mereka seperti apa, begitu. Kemudian siapa pesaing kita? Ya, kita kenalin dengan paham posisi di antara pesaing-pesaing yang menjalankan usaha di bidang yang sama. Nah, maka kita lakukan analisis mendalam mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Jadi analisis data tentu menggunakan metode analisis data. Ya, tergantung metode yang kita gunakan apapun. Tergantung kemampuan dan skill kita. Bahkan mungkin kita bisa belajar hal baru untuk melakukan analisis data ini. Begitu. Nah, kunci utamanya adalah persiapan. Untuk melakukan 4 item itu adalah persiapan. Persiapan dengan baik segala sesuatu yang berhubungan dengan 4 item penting tersebut. Nah, jika kamu ingin berhasil merintis usaha baru di masa pandemi sekarang, bahkan nanti ke era new normal, saran saya lakukan analisis 4 item utama ini. Oke, sekian dulu materi pembahasan kita pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Ingat, lakukan persiapan. Terima kasih.